Halo teman-teman semuanya, balik lagi di Isokutek dan kali ini kita akan membahas salah satu laptop. Bukan laptopnya sih yang kita akan fokuskan, tapi prosesor yang dipakai laptop ini. Ya, seperti di judul, yaitu prosesor AMD Athlon Gold 3150U. Nah, seperti apa performanya? Penasaran? Sebelumnya jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe Isokutek agar teman-teman gak ketinggalan lagi pembahasan menarik seputar teknologi dan juga game. AMD Athlon Gold 3150U. Nah, sebuah prosesor entry level dari AMD yang menggunakan teknologi Zen arsitektur. Nah, perlu teman-teman ketahui, semenjak keluarnya Zen arsitektur ini, AMD seperti menunjukkan taringnya bahwasannya mereka bisa membuat sebuah prosesor yang memiliki performa yang kencang tapi dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan saingannya. Salah satunya adalah yang akan kita bahas kali ini. Oke, di sini saya mendapatkan sebuah laptop yang ditenagai oleh AMD Athlon Gold 3150U ini, yaitu HP 14S DK1003AU. Kita akan bahas sedikit saja mengenai spesifikasi ini laptop, karena yang akan kita fokuskan di pembahasan video kali ini adalah performa dari prosesornya. Oke, prosesor kita tahu laptop ini menggunakan AMD Athlon Gold 3150U, kemudian RAM-nya sebenarnya yang dijual di pasaran adalah menggunakan single channel 43 DDR4, tapi yang kita dapatkan di sini adalah yang sudah di-upgrade, yaitu menggunakan RAM sebesar 8GB dual channel jadi 4+4. Di mana konfigurasi dual channel ini adalah konfigurasi wajib jika teman-teman membeli sebuah laptop dengan prosesor AMD, apalagi yang menggunakan Zen arsitektur ini. Kemudian untuk layarnya sendiri 14 inci dengan keyboard backlit-nya, dan kemudian no DVD dan laptop ini cukup tipis, tapi meskipun tipis untuk port-portnya saya kira sudah cukup lengkap. Ada LAN port, kemudian ada USB 3.1 Gen 1, ada USB 3.1 Gen 1 Type-C untuk data transfer only, kemudian ada port HDMI, kemudian ada card reader, dan juga ada audio port combo. Nah, untuk storage-nya sendiri itu menggunakan 1 TB hard disk. Ya, yang disayangkan di sini adalah masih menggunakan hard disk, karena ada SKU lain atau tipe lain yang sudah menggunakan SSD. Oke, kemudian untuk baterainya sendiri 3 sel 41 Wh. Kemudian di sini sudah dilengkapi dengan Windows 10 Home Single Language dengan Office Home Student 2019. Ini free dan sudah aktif permanen. Oke, cukup untuk spesifikasi singkat dari laptopnya. Langsung saja kita bahas si AMD Athlon Gold 3150U ini. Oke, kita bahas sekarang satu persatu. Yang pertama adalah si AMD Athlon Gold 3150U ini memiliki jumlah core sebanyak 2 inti, kemudian ada thread-nya yaitu sebanyak 4. Kemudian prosesor AMD Athlon Gold ini memiliki codename Picasso dengan teknologi fabrikasi. Nah, ini yang aneh. Jika saya lihat di CPU Z-nya, di software CPU Z itu tertulis 12 nanometer, tapi kalau saya lihat di website resminya AMD itu 14 nanometer. Yang benar yang mana nih? Kayaknya si CPU Z-nya agak bingung ini ya. Kemudian di sini untuk base clock-nya sendiri dari AMD Athlon 3150U itu adalah 2,4 GHz dengan turbo clock-nya 3,3 GHz. Kemudian memiliki L3 case sebesar 4 MB yang menurut saya cukup besar untuk sebuah prosesor entry level. Ya, meskipun entry level di sini, si AMD Athlon Gold 3150U ini sudah dilengkapi dengan graphic card integrated, yaitu dari AMD Radeon, yang kalau teman-teman langsung gunakan, dari beli langsung teman-teman gunakan, yang dimana RAM-nya masih 4GB dan single channel, itu akan kebaca memorinya hanya 500 MB. Sedangkan kalau sudah di-upgrade seperti yang saya dapatkan ini, video memori dari si AMD Radeon ini berubah menjadi 2GB, dan itu menurut saya sudah sangat cukup kalau teman-teman gunakan untuk konten kreator yang ringan-ringan. Nah, seperti apa performa dari si AMD Athlon Gold 3150 ini? Saya menguji coba dengan 2 software benchmark di sini. Yang pertama untuk uji prosesornya, uji CPU-nya, kemudian yang kedua uji GPU-nya. Untuk CPU-nya kita gunakan Cinebench R20.
Nah, sini saya menggunakan Cinebench R20 yang dijalankan 10 kali menggunakan menggunakan charger dan tanpa menggunakan charger. Nah, anehnya di sini ketika menggunakan baterai tanpa charger, si AMD Athlon Gold ini hanya di awal saja kencengnya. Jadi dia hampir mencapai skor 700-an. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, ketika mendekati uji coba sampai ke 5, 6, 7, 8, sampai 10, performa dari AMD Athlon Gold ini juga turun. Nah, ini kemungkinan besar karena baterainya juga ikutan turun sehingga performanya atau dayanya tidak tersalurkan secara maksimum. Beda lagi ketika kita menggunakan charger. Nah, performanya hampir sama, sekitaran 600 mendekati 700. Tapi di sini ada perbedaan, yaitu konsistensi dari si AMD Athlon Gold 3150U ketika dijalankan atau menjalankan Cinebench R20 ini sebanyak 10 kali. Jadi mulai uji coba pertama sampai ke 10 itu nilainya fluktuatif, naik turun. Itu hasil yang saya dapatkan. Nah, kemudian untuk GPU-nya sendiri saya uji dengan 3D Mark. Di sini saya menggunakan yang Fast Track dan juga TimeSpy. Untuk Fast Track-nya sendiri, AMD Athlon Gold 3150U ini memperoleh skor total 1169, sedangkan untuk yang TimeSpy-nya AMD Athlon Gold 3150U ini memperoleh skor total 433. Nah, itu untuk software benchmark. Nah, sekarang kita langsung gunakan aja, kita buktikan aja seperti apa performa sebenarnya si AMD Athlon Gold 3150U ini ketika dipakai untuk rendering video di Adobe Premiere Pro CC 2020. Di sini saya memiliki sebuah project dengan panjang project atau durasinya itu 7 menit 32 detik. Kemudian saya render menggunakan preset YouTube Full HD atau 1080 menggunakan software only dan OpenCL, karena di sini si AMD Radeon-nya itu hanya memiliki OpenCL, tidak memiliki CUDA Core. Jadi tidak support dengan CUDA Core yang ada di software Adobe Premiere Pro CC 2020. Tapi di sini menariknya adalah antara software only dan OpenCL-nya memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Ketika saya render dengan project yang sama 7 menit 32 detik dan menggunakan software only memakan waktu selama 2 jam lebih. Sedangkan untuk yang OpenCL itu hanya memakan waktu 30 menitan saja. Nah, kerasa banget kan perbedaannya antara si software only dengan OpenCL-nya. Oh ya, perlu teman-teman ketahui di sini untuk project yang saya gunakan hanya project biasa, cutting, kemudian ada adjustment layer, di mana adjustment layernya ini saya buat color grading, lumetri color yang standar biasa-biasa aja, hanya merubah brightness, kemudian saturasi dan lain sebagainya, bukannya sampai perubahan yang banyak banget ya. Jadi kalau misalkan teman-teman butuhnya yang memang di situ harus memakai plugin ini, kemudian efeknya harus ini itu, kayaknya akan lebih memakan waktu yang lebih lama untuk renderingnya. Tapi di sini membuktikan bahwasanya kalau misalkan teman-teman itu hanya sebatas membuat video yang tidak terlalu rumit, si AMD Athlon Gold ini sudah sangat mumpuni. Selanjutnya adalah uji coba game. Nah, ini mungkin ditunggu teman-teman semuanya. Gimana sih performa si AMD Athlon Gold 3150 ini yang sudah menggunakan dual channel ketika dipakai untuk main game. Nah, di sini karena ini prosesornya entry level, masih termasuk dalam kategori entry level, saya juga mengujinya dengan game-game yang nggak ringan juga nggak berat. Ada 3 game di sini. Yang pertama adalah Genshin Impact, yang saat ini banyak sekali dipakai untuk benchmark handphone, karena di smartphone Genshin Impact ini kebetulan salah satu game yang lumayan berat. Kemudian ada lagi Valorant, dan juga yang terakhir adalah Assassin's Creed Rogue. Nah, ya itulah yang ini. Oke, ketika menjalankan Genshin Impact di setting low, saya mendapatkan average FPS atau FPS rata-ratanya mendapatkan 28 FPS.
dengan maksimum FPS 32 FPS. Nah, menurut saya ini sangat cukup untuk memainkan sebuah game Genshin Impact, game online yang lagi banyak pemainnya, dan kebetulan game ini bisa cross platform daripada pakai handphone yang mungkin harganya mirip-mirip dengan laptop ini, sekitaran 5 jutaan, tapi handphonenya jadi panas. Si AMD Athlon Gold 3150 ini bisa menjadi pilihan lain dibandingkan beli handphone, tapi nanti jatuhnya akan membakar si handphone tadi. Selanjutnya di game kedua, yaitu game Valorant. Di sini settingnya tetap low. Saya mendapatkan FPS yang mengejutkan, yaitu mendekati 60 FPS, dimana untuk game-game seperti Valorant ini, untuk game-game shooter, 60 FPS ini adalah FPS yang menurut saya wajib didapatkan ketika ingin bermain sebuah game yang fast pace atau game cepat kayak gini, kayak misalkan CSGO, kemudian Valorant ini, atau game-game shooter lainnya yang online. Nah, kemungkinan besar ini juga berlaku ketika teman-teman pakai untuk CSGO ataupun Dota, dia akan mendapatkan FPS yang lumayan untuk bisa bermain. Dan ya, si Athlon 3150U ini itu recommended banget untuk teman-teman yang mungkin lagi fokus untuk bermain di e-sport game. Selanjutnya di game Assassin's Creed Rogue. Nah, si Assassin's Creed Rogue ini adalah game AAA tapi udah tahun bahula ya. Cuman asik aja dimainkan, dan ini mendapatkan 60,5 FPS untuk average durasinya. Ya, ini mengejutkan sekali karena ya lagi-lagi ini settingnya low ya teman-teman. Ini sangat mengejutkan karena saya juga tidak berekspektasi bahwasanya si AMD Athlon ini bisa menjalankan Assassin's Creed Rogue ini di FPS yang 60, yang sampai 60 FPS ini. Jadi dari ketiga game tadi itu bisa saya simpulkan bahwasanya AMD Athlon Go 3150U yang sudah di-upgrade, dengan catatan ini udah di-upgrade memorinya menjadi dual channel. Untuk game-game seperti ini sangat worth it dibeli dan bisa dimainkan dengan mulus. Jadi sekali lagi, untuk siapa laptop ini? Untuk teman-teman yang mungkin konten kreator yang baru mulai, atau teman-teman yang pengen main game tapi nggak pengen main game-game berat, atau pengennya main game-game yang e-sport aja kayak Dota, CSGO, Valorant tadi. Ya, mungkin ini adalah salah satu pilihan laptop yang bisa teman-teman miliki. Dan ingat ya, ini harganya nggak mahal, karena harga AMD Athlon Gold untuk hampir di semua brand itu kisaran antara 5 sampai 5,5 juta. Jadi dengan 5 sampai 5,5 juta teman-teman bisa dapatkan performa seperti itu, worth it kan? Jelas dong, dibandingkan dengan prosesor yang lainnya. Ya, tahu kan ya? Jadi ya tunggu apa lagi kalau misalkan teman-teman butuh yang memang sama kayak yang saya sebutkan tadi, ya bisa ambil AMD Athlon Go 3150U ini. Tapi untuk sekarang informasi ini, tambahan informasi. Untuk laptop yang menggunakan prosesor entry level dari AMD, ya, baik itu AMD Athlon Silver, ini adiknya si AMD Athlon Gold, kemudian AMD Athlon Gold yang sudah kita bahas tadi, AMD Ryzen 3 sampai AMD Ryzen 5, kemungkinan besar untuk sekarang lagi langka banget barangnya. Ini di brand manapun, mau Asus, HP, Acer, Lenovo, itu lagi langka. Adapun itu harganya jauh di atas rata-rata dibandingkan dengan harga sebelumnya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen beli, saran saya sih jangan keburu dulu, karena nanti di akhir tahun kemungkinan barang akan masuk dan itu harganya bisa turun lagi. Oke, itu saja pembahasan mengenai AMD Athlon Gold 3150U. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Tulis pendapat teman-teman semuanya di kolom komentar, dan jangan lupa share video ini, like video ini, dan subscribe Isokutek agar teman-teman gak ketinggalan lagi pembahasan menarik seputar teknologi dan juga game. Saya Fat, salam game tech.